Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai validitas dan reliabilitas. Jadi, validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Nah, dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Sedangkan pengukuran validitas item yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor item terhadap skor total item. Nah, validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian kita akan mendapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item tersebut layak digunakan atau tidak. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya itu digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikansi terhadap skor total. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, ada beberapa metode pengujian reliabilitas, diantaranya metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach-Alpha, metode formula KR atau Kuder-Richardson 20, lalu KR21, dan metode ANOVA-Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach-Alpha, karena metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi yaitu 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR20 dan ANOVA-Hoyt. Reliabilitas berarti dapat dipercaya, artinya instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke penjelasannya bagaimana caranya mengolah data menggunakan SPSS. Disimak ya videonya. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi SPSS dan sudah menyiapkan data yang akan diolah di SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Bisa kita langsung buka SPSS-nya dan pastikan kalian berada di variable view. Setelah itu bisa langsung mengcopy butir pernyataannya. Sini ada dari PV1 sampai dengan PW-P9. Lo bisa di copy, tapi pastikan sebelum di copy ke SPSS itu yang tadinya posisinya vertikal sudah dirubah menjadi horizontal gitu dengan membuat sheet baru, klik kanan lalu pilihnya transpose, jadi dia berubah menjadi horizontal. Nah, setelah itu baru copy yang ini ke SPSS. Setelah muncul seperti ini, untuk yang desimal ini kita ubah ke 0, dan ini ubahnya nggak bisa langsung, jadi harus manual satu persatu.
kita ubah ke scale, dan ini juga diubahnya satu persatu, tidak bisa otomatis semuanya. Seperti ini langsung ke data view. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita copy data yang kita punya. Ini kita copy. Kita paste di SPSS langsung, tidak perlu diubah menjadi horizontal. Nah, muncul seperti ini. Sudah seperti ini, kita bisa langsung uji. Pertama kita klik dulu di analyze, lalu scale, lalu pilih yang reliability analysis. Nah, di sini saya mau ambilnya cuma yang butir dari PEV 1 sampai dengan PEV 23. Langsung aja kita pindahkan ke item. Setelah itu klik statistik, lalu centang yang scale if item deleted. Lalu langsung klik continue dan oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini ada cache processing summary, reliability statistik, items total statistik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah butir-butir pernyataan yang kita miliki ini valid atau tidak. Bagaimana kita mengetahuinya apakah ini valid atau tidak? Yaitu yang corrected item total correlation-nya itu lebih dari R table. Nah, R table itu didapat dari DF, yaitu N dikurang 2. Nah, di sini N kita 30 dikurang 2 berarti 28. Jadi kita harus mencari R table dari 28. Di sini saya sudah punya. Nah, R table 28 itu 0,3610. Berarti dari data ini yang nilainya kurang dari R table atau kurang dari 0,361, itu artinya butir pernyataannya tidak valid. Nah, di sini yang tidak valid yaitu PEV 3 karena corrected item total correlation-nya hanya 0,350, yang artinya itu di bawah 0,361. Lalu ada PEV 11 yaitu 0,142 dan PEV 21. Jadi untuk ketiga butir pernyataan ini dianggap tidak valid karena corrected item total correlation-nya ini lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan R table. Sedangkan untuk butir pernyataan yang lain itu dianggap valid karena corrected item total correlation-nya itu lebih besar dibandingkan dengan R table. Nah, bagaimana nih apabila butir pernyataannya ini dianggap tidak valid? Nah, kita bisa mengubah butir pernyataannya dengan butir pernyataan yang baru, atau bisa juga menghapusnya agar data yang kita miliki ini semuanya menjadi valid. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah kuesioner penelitian ini bisa dianggap reliable, itu bisa dilihat di reliability statistik. Di sini diketahui Cron batch alpha-nya itu 0,926, yang artinya
nilai Crown Batch Alpha-nya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R table. Itu artinya kuesioner penelitian ini dapat dianggap reliable. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas. Nah, apabila dalam kesempatan kali ini, dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.